Ini adalah relief terakhir yang akan kita bahas, yaitu relief tentang Wakali. Ini dimulai dari sebelah sini, kemudian ke sini, lanjut ke sini kayaknya ini. Sini baru terakhir di sini. Nah, atau gimana ini? Ini ke sini atau ke sana? Kalau lihat bajunya harusnya ini. Ini di sini, sini. Ya. Nah, ini cerita Wakali. Wakali itu berasal dari keluarga Brahmana dan dia menguasai 3 Weda. Ya. 3 jenis Weda, semuanya dikuasai dengan baik. Dan ini ceritanya suatu hari dia bertemu dengan Sang Buddha. Begitu bertemu dengan Sang Buddha, dia itu langsung terobsesi untuk terus melihat Sang Buddha. Ya, dia menderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi wajib melihat Sang Buddha. Nah, karena itulah kemudian dia memutuskan untuk menjadi biku. Nah, ini dia menjadi biku, dan sepanjang hidupnya berdasarkan catatan dan literatur yang ada, dia itu menghabiskan seluruh waktunya selain makan dan mandi sekadar untuk bisa membayangkan, merenungkan, mengagumi Sang Buddha. Ya, jadi keyakinannya itu begitu kuat terhadap Sang Buddha, dan dia tidak mau berpisah dengan Sang Buddha. Nah, ini tentu keyakinan di satu sisi, keyakinan yang proporsional itu baik. Hanya saja ketika keyakinan itu telah berlebih, itu sangat membahayakan. Keyakinan yang sangat berlebih, keyakinan yang obsesif akan justru menghalangi orang untuk maju dalam praktek. Nah, oleh karena itu, seperti yang telah kita bahas dalam relief sebelumnya, bahwa keyakinan itu harus disertai dengan wirya, semangat atau tindakan langsung. Kemudian juga harus disertai dengan sati atau kesadaran murni. Kemudian ada konsentrasi atau samadhi dan kebijaksanaan atau panya. Nah, Wakali ini lebih dominan pada sabdanya atau keyakinannya. Sementara yang lainnya itu diabaikan. Sang Buddha tentu menyadari hal ini, dan kemudian Sang Buddha itu bersikap keras terhadap Wakali. Karena orang-orang yang mengalami obsessive compulsive disorder atau OCD itu tidak akan mudah untuk disembuhkan hanya dengan cara-cara yang lembut. Kadang-kadang ada orang-orang yang perlu disembuhkan dengan cara yang keras. Wakali ini tidak mau berpisah dengan Sang Buddha. Oleh karena itu ada statement Sang Buddha yang sangat terkenal, dan itu yang seringkali kita ulang, ya. Sang Buddha itu mengatakan, "Oh Wakali, apalah gunanya melihat tubuh yang rentan ini?" Ya.
siapapun yang melihat saya, dia akan melihat Dhamma. Dan siapapun yang melihat Dhamma, dia akan melihat saya. Dan ini berlaku untuk Paticcasamuppada. Karena Paticcasamuppada itu juga ajaran Sang Buddha. Nah, Wakali kemudian ditinggal oleh Sang Buddha dan dia memutuskan untuk tinggal di Gijjhakuta. Ya, kalau menurut kitab komentar dia praktek dengan serius di sana, tetapi tetap dia tidak mampu untuk memahami Dhamma. Dia tetap tidak mampu untuk merealisasi ajaran Sang Buddha dengan baik. Karena sekali lagi dia terobsesi oleh fisik Sang Buddha. Nah, oleh karena itu, karena frustrasi, dia kemudian naik ke puncak Gijjhakuta dan bertekad untuk bunuh diri sebenarnya. Dia bertekad untuk bunuh diri karena frustrasi. Pertama, ditinggal oleh Sang Buddha. Kedua, dia tidak mampu memahami ajaran Sang Buddha. Nah, oleh karena itu, ketika Sang Buddha melihat dia akan terjun bebas dari puncak Gijjhakuta, kemudian Sang Buddha dari bawah itu mengatakan, udah terjunlah. Saya ada di bawah dan yakinlah pada saya. Dan kemudian Wakali itu terjun dengan bebas, dengan senang hati. Dan kalau menurut kitab komentar tentu dia tidak terluka, ya, dia selamat. Nah, di sini kemudian dia mampu mencapai pencerahan. Nah, cerita tentang Wakali ini, bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa keyakinan itu tetap bagaimanapun tetap dibutuhkan. Tetapi keyakinan yang berlebih, keyakinan yang obsesif itu akan menjadi penghalang, akan menjadi rintangan dalam praktek kita, ya. Nah, oleh karena itu, bagaimanapun keseimbangan dalam keyakinan itu tetap dibutuhkan. Kalau kita ingin cepat maju dalam praktek, ini tidak hanya keseimbangan dalam keyakinan saja, keseimbangan dalam wirya, keseimbangan dalam sati, keseimbangan dalam konsentrasi, keseimbangan dalam kebijaksanaan, itu semuanya penting. Saya seringkali melihat misalnya orang terobsesi dengan konsentrasi atau samadhi. Banyak orang yang terobsesi dengan samadhi, akhirnya apa? Mereka berjuang dengan keras, berlatih dengan keras, apapun pokoknya harus konsentrasi. Apapun pokoknya, konsentrasi itu menjadi ukuran mutlak dalam meditasi. Nah, ini sebenarnya adalah orang-orang yang juga mengalami OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Kalau tidak, itu tidak boleh. Gitu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks praktek spiritual, praktek meditasi, kalau tidak terkonsentrasi, pikirannya tidak fokus, meditasinya dianggap gagal, meditasinya dianggap salah, meditasinya dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Padahal mengetahui pikiran yang tidak terkonsentrasi itu pun sudah konsentrasi. Dia begitu kuat melihat pikirannya yang tidak terkonsentrasi. Dia begitu kuat melihat pikirannya yang lari ke sana kemari, tidak bisa fokus. Nah, oleh karena itu juga bagian dari konsentrasi. Meskipun
ini dikategorikan sebagai momentary concentration atau konsentrasi yang sementara. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika seseorang sudah mengetahui pikirannya tidak terkonsentrasi, silahkan dibaca kembali Mahasatipatthana Sutta misalnya. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa mampu mengetahui pikiran yang tidak terkonsentrasi itu juga bagian dari meditasi. Hanya saja kita seringkali mengabaikan, seringkali tidak mengindahkan, seringkali kemudian kita ini terjebak dalam sebuah konsep bahwa konsentrasi itu wajib. Pikiran yang hanya fokus pada satu objek itu wajib. Tetapi mereka sendiri mengingkari, tidak mau tahu ajaran-ajaran yang lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Mahasatipatthana Sutta. Mengetahui pikiran yang tidak terkonsentrasi itu juga bagian dari meditasi. Mengetahui pikiran yang penuh dengan kotoran batin, dengan nafsu, dengan kemarahan, dengan kebencian, itu juga bagian dari meditasi. Nah, umumnya kita ini cenderung untuk melihat, ya, membanggakan kesalahan yang ada dalam diri kita, sementara di pihak lain kita tidak mau mengapresiasi, tidak mau menghargai apapun kesuksesan yang ada dalam diri kita meskipun itu kecil. Padahal ketika kita berani untuk menghargai, berani untuk mengapresiasi kebaikan yang kecil sekalipun, itulah yang kemudian akan menunjang kita, akan menopang kita untuk mencapai kesuksesan. Sama seperti kepingan-kepingan batu ini disusun dengan rapi, disusun dengan baik, dipecah-pecah dengan beberapa bagian. Ini kalau hanya pecahan-pecahan saja, tidak ada orang yang bisa mengapresiasi. Tetapi kalau kemudian semuanya dikumpulkan, semuanya dijadikan satu, barulah bisa terbaca sebagai sebuah relik. Ya, barulah bisa terbaca sebagai sebuah relief, bukan relik. Tapi kalau kemudian kita hanya hanya potongan, sepotong demi sepotong, tentu tidak akan bisa untuk melihat kebenaran itu secara utuh. Oleh karena itu penting, seperti kemarin telah saya jelaskan di bagian awal ketika melihat relief di bagian awal, menyatukan puzzle, ya, melihat kebenaran secara utuh itu penting. Dan tidak hanya melihat kebenaran secara parsial. Ya, kalau kebenaran itu bisa dilihat secara utuh, secara menyeluruh, kita kemudian tidak akan terjebak pada pemujaan salah satu aspek praktek Sang Buddha. Semuanya akan diapresiasi dengan baik, semuanya akan diapresiasi secara utuh, tanpa diskriminasi sedikit pun. Oleh karena itu, siapapun yang berani mengapresiasi kebenaran sekalipun sedikit, dialah yang kemudian akan mampu mencapai kebebasan dalam praktiknya. Dan siapapun yang tidak mampu mengapresiasi kebaikan sekecil apapun itu, dan hanya memuja satu aspek saja, mereka akan bernasib seperti Wakali yang tidak bisa sukses dalam prakteknya. Tetapi ketika Wakali sendiri berani untuk melepaskan, berani untuk meninggalkan pemujaan terhadap salah satu aspek, barulah dia bisa sukses dalam prakteknya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terbebaskan dan tidak hanya memuja satu aspek
dalam praktek kita. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi.